Mendengar ini, tuan yang dimusnahkan merasa tidak enak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Gadis, lebih baik kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Di jalan utama, Fan Qingqing mencari orang-orang untuk bertanya di mana orang-orang dari sekte Tianshui tinggal, dan kemudian menuju ke penginapan satu persatu. Namun, Qiulong ini benar-benar bergegas dari belakangnya dalam sekejap, dan bahkan dengan main-main berkata sambil berdiri di depan Fan Qingqing, "Nona Fan, saya akrab dengan kota Feng Yun ini. Kamu mau kemana? Minggir." Fan Qingqing tidak peduli dengan identitas pihak lain, dan menatap lurus ke arahnya. Adegan ini segera menarik perhatian banyak orang, dan sekelompok antek di sekitar Qiulong menyebar, mempertahankan posisi mereka. Qiulong kemudian menyilangkan kedua tangannya dan menatap Fan Qingqing sambil tersenyum. "Nona Fan, saya mendengar bahwa itu Anda adalah kecantikan nomor satu sekte Tianyang, dan Penatua Merah juga mengatakan itu sebelumnya. Tapi aku tidak mempercayamu sepanjang waktu, tapi melihatmu hari ini, tentu saja, telah menggerakkan hatiku." Fan Qingqing terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata playboy ini, dia hanya berbalik dan hendak pergi. Namun, dia segera diblokir oleh murid-murid kerah hitam dan merah, yang membuat Fan Qingqing sangat marah. "Ini adalah kota Feng Yun, apakah kamu mencoba menimbulkan masalah? Jangan menimbulkan masalah. Kami berdiri di sini." Obrolan. Qiulong tertawa tanpa malu-malu, sementara Fan Qingqing menggertakkan giginya karena marah. Dia sangat cemas sehingga wajahnya memerah sampai ke telinga. "Gadis yang malang. Apakah sekte Tianyang ini tidak peduli? Siapa yang peduli? Itu hanya sepasang celana." Banyak orang baik masih ingin membujuk Qiulong, tetapi pada akhirnya Qiulong hanya tersenyum dan berkata, "Siapapun yang berani membantu, mereka akan melawan kerah hitam dan merahku." Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang baik itu tidak punya pilihan selain bersembunyi di bayang-bayang dan menonton dalam diam. Setelah beberapa saat, Subai dan Tian Bing kembali dari bengkel perjudian yang jauh, dan ketika mereka melewati jalan dengan banyak orang mengawasi mereka, Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi di depan Void Elder? Pikirkan urusanmu sendiri, ayo pergi." Meskipun Subai tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia ingin segera kembali untuk membicarakan taruhan dengan Lin Tian. Tapi Tian Bing sangat penasaran, dia segera menepuk pundak orang-orang di jalan dan bertanya, "Hei, adik kecil, apa yang terjadi di depan?" Pejalan kaki itu menghela nafas, kecantikan nomor satu sekte Tianyang, Fan Qingqing, telah menjadi sasaran tuan muda Qiu kerah hitam dan merah. Dia sekarang terjebak di jalan, memaksanya untuk menikah. Apa? Apakah bahkan ada hukum di dalam kerajaan? Tian Bing segera marah, dan dengan cepat menyerbu kerumunan. Dengan cemberut, Subai mengikuti dari belakang. Saat ini, di tengah kerumunan, Fan Qingqing sangat cemas sehingga air mata hampir jatuh, terutama dengan tingkat kultivasi yang disegel. Dia seperti gadis kecil yang lemah dan tidak kompeten yang menonton tanpa daya. Qiulong melihat bahwa semakin cemas Fan Qingqing, semakin bahagia dia, dan dia bahkan terkekeh, "Nona Fan, penampilanmu yang menyedihkan benar-benar membuat hatiku sakit. Tuan muda Qiu, aku memohon padamu, tolong biarkan aku pergi." Fan Qingqing tampak seperti akan pingsan dan memohon, tetapi Qiulong tertawa aneh, "Kamu ingin pergi? Ini sangat sederhana, dan itu adalah menikah denganku. Kerah hitam dan merahku akan memberimu mas kawin apapun yang kamu inginkan. Tuan muda Qiu, jangan paksa aku." Fan Qingqing tahu bahwa tidak mungkin pergi hari ini, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan jarum untuk diletakkan di lehernya. Semua orang kaget dan berteriak, "Nona, jangan gegabah. Nona, apa yang kamu lakukan?" Qiulong tidak hanya tidak takut, dia tertawa sinis. "Bahkan jika kamu bunuh diri, aku akan memikirkan cara untuk memenjarakan jiwamu." Semua orang menghirup udara dingin, dan seolah-olah Fan Qingqing benar-benar pingsan. Sampai Tian Bing bergegas keluar dari kerumunan, dan menyambar jarum tajam Fan Qingqing. "Kakak senior Fan, apa yang kamu lakukan?" Saat Fan Qingqing melihat Tian Bing, dia menangis seolah-olah sedang melihat keluarganya. Tian Bing segera menghiburnya seolah-olah dia bisa merasakan keluhannya, "Tidak apa-apa sekarang. Jangan menangis." Orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi, bukankah itu orang-orang dari sekte Tianshui? Mungkinkah sekte Tianshui akan campur tangan? Sekte Tianshui akan menantang kerah hitam dan merah besok, saya pikir dia akan benar-benar ikut campur. Namun, Qiulong teskas-kesket, kecantikan lain telah datang. "Cantik ibumu. Jika kamu memiliki kemampuan, kembalilah dan temui ibumu yang sudah tua."
Tian Bing sudah lama marah, terutama ketika dia melihat Qiu Long diganggu dan menangis, karena mereka berdua wanita, dia tidak bisa menahan amarah. Semua orang yang hadir terkejut, sementara murid-murid kerah hitam dan merah berteriak, seolah-olah mereka ingin bertarung dengan Tian Bing. Tian Bing sama sekali tidak takut, ayo. Kalian mencobanya. Saya tidak percaya bahwa kerah hitam dan merah Anda akan berani melakukan kejahatan di jalan ini. Dengan itu, Tian Bing menarik Fan Qingqing menjauh dari kerumunan, dan orang-orang dari kerah hitam dan merah memblokir jalan, tidak mengizinkannya pergi. Qiu Long tertawa sinis, memang benar aku tidak berani bertarung di jalanan, tapi aku bisa mengatur formasi manusia di sana. Setelah dia selesai berbicara, lebih banyak murid dari kerah hitam dan merah muncul di dekatnya dan mengelilingi Tian Bing dan kelompoknya. Tian Bing sangat marah, kalian berdua. Mata Fan Qingqing bersinar dengan air mata saat dia panik, dan bahkan menatap Tian Bing dengan sedikit rasa bersalah di matanya, maaf. Maaf atas masalahnya. Mengapa Anda tidak pergi dulu? Namun, Tian Bing benar-benar menjawabnya dengan nada mendominasi, kakak senior Fan, kami bukan sekte Tianyang. Kata-kata ini menyebabkan orang-orang sekte Tianyang yang menonton dalam kegelapan menyembunyikan diri, sementara darah orang-orang di sekitarnya mulai mendidih. Bagus. Sekte Tianshui, kerja bagus. Fan Qingqing bahkan lebih tersentuh saat dia menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Namun, Qiu Long tertawa terbahak-bahak, dan Tian Bing berkata dengan mata terbuka lebar, apa yang kamu tertawakan? Saya katakan, Nona Tian, tidak ada gunanya bagi Anda untuk memiliki slogan. Jika Anda memiliki kemampuan, maka seranglah. Pukul orang-orangku. Qiu Long sengaja memprovokasi Tian Bing. Tian Bing bukan idiot, dia melihat Subai yang berjalan ke arahnya dari kerumunan. Ketika Subai muncul, semua orang melihat harapan, dan segera menjadi gelisah, tetapi mata Qiu Long berkedip, Void Elder, mungkinkah kamu ingin melawan kerah hitam dan merahku? Bukankah mereka sudah memulai perang? Subai tahu bahwa Lin Tian telah memulai tantangannya ke kerah hitam dan merah, dan menyinggung perasaannya hanya masalah waktu. Kata-kata ini membuat marah Qiu Long. Sekte Tianshui Anda, jika Anda berani membawanya pergi hari ini, saya akan memastikan Anda tidak pernah meninggalkan sisi kota Feng Yun. Subai terlalu malas untuk membuang kata-kata dengan mereka, jadi dia membungkus dirinya dengan embusan udara dan membungkus dirinya di sekitar Tian Bing dan. Kemudian, dengan lompatan, dia langsung terbang di atas kepala orang-orang ini dan mendarat di ruang kosong tidak jauh. Tian Bing menoleh dan berkata dengan jijik, sudah kubilang, kami tidak takut padamu. Setelah dia selesai berbicara, Tian Bing menarik Fan Qingqing yang ketakutan dan meninggalkan grup. Semua penonton menghela nafas lega, tetapi ada juga orang yang tahu bahwa sekte Tianshui telah benar-benar menyinggung perasaannya. Mata Qiu Long berkobar saat dia berteriak, ayo pergi. Lin Yan, yang diam-diam menatap pemandangan itu, tiba-tiba berlari kembali ke restoran dengan ketakutan. Taois Awan Ungu masih ada di sana membahas tentang kompetisi besok, tetapi Lin Yan bergegas masuk dan berteriak, tidak bagus. Apa terburu-buru? Cepat dan katakan. Apa yang Anda inginkan? Taois Awan Ungu berteriak, dan Lin Yan dengan cepat menceritakan semua yang baru saja terjadi. Ketika semua orang mendengar itu, mereka terkejut, tetapi Taois Awan Ungu bangkit dengan marah. Sekte Tianshui. Beraninya Anda secara terbuka mencuri orang-orang kami? Guru yang dimusnahkan mengerutkan kening, tetapi dia diam-diam menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, suara mengamuk Qiu Long datang dari luar. Sekte Tianyang Anda. Betapa beraninya. Anda benar-benar berkolusi dengan sekte Tianshui untuk menipu saya. Taois Awan Ungu segera melangkah maju dan bertanya, Tuan Muda Qiu, apakah Anda salah paham? Kesalahpahaman? Semua orang di sekte Tianshui memanggilnya kakak senior. Katakan padaku apa yang terjadi? Qiu Long menatap Purple Cloud Taois. Taois Awan Ungu biasanya tinggi dan perkasa di depan orang lain, tetapi pada saat ini, dia sangat hormat di depan Qiu Long, dan bahkan berbicara dengan suara rendah. Ini karena sekte Tianshui menculik orang-orang kami. Kami baru saja akan mencari sekte Tianshui untuk menginterogasinya. Memanggil seseorang? Qiu Long menatap Tao Awan Ungu, dan Tao Awan Ungu menganggukkan kepalanya dengan panik. Itu benar, Fan Qingqing adalah muridnya, tetapi suatu hari, dia diculik oleh sekte Tianshui dan dia dipaksa menjadi salah satu anak buah sekte Tianshui. Jangan khawatir, kami berencana pergi dan mencari sekte Tianshui untuk mencari keadilan untuknya. Ketika Qiu Long mendengar ini, amarahnya sedikit mereda. Jadi, kamu ingin pergi ke sekte Tianshui untuk mendapatkan orang itu? Iya. Bagaimana jika tidak? Semakin banyak Qiu Long mendengar,
Semakin menarik dia, dan dia bertanya, tapi Nona Fen klanmu tampaknya telah mengeraskan hatinya untuk pergi ke tempat orang lain itu, dan itu berarti dialah yang secara sukarela mundur. Apa yang bisa kamu lakukan? Tuan Muda Qiu, dia baru berada di Sekte Tianshui selama setahun dan dia telah bergabung dengan Sekte Tianshui. Taois Awan Ungu terus menenangkan Qiu Long. Qiu Long awalnya datang dengan cara yang agresif, tetapi setelah memahaminya tiba-tiba, dia mulai tertawa. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya benar-benar ingin melihat mengapa Nona Fen tertinggal di Sekte Tianshui. Ayo pergi, kita akan membawa Tuan Muda Qiu untuk menjemputnya. Taois Awan Ungu segera tertawa gembira. Baiklah. Qiu Long juga sangat gembira, dan membawa orang-orangnya sendiri ke tempat itu, tetapi Taois Awan Ungu memandang guru yang dimusnahkan dengan bingung dan mengirim transmisi suara kepadanya, Penatua Ming, tolong ambil gambar yang lebih besar sebagai prioritasmu, ayo pergi. Guru yang dimusnahkan berdiri tanpa daya, dan Purple Cloud Taoist menatapnya. Raja Elang Merah itu segera bergegas ke geng untuk mengundang anak buahnya. Kemudian, Sekte Tianyang dan anak buah Qiu Long bergegas ke kedai tempat Sekte Tianshui berada, sementara Lin Yan yang berada di tengah kerumunan menjadi bangga pada dirinya sendiri. Sekte Tianshui, kalian dalam masalah besar kali ini. Kakak senior Fen, jangan khawatir. Setelah leluhur menyempurnakan pelet, dia pasti akan membantumu membuat keputusan. Tian Bing masih marah. Fen Qingqing khawatir, apakah itu akan mempersulit Sekte Tianshui karena aku? Kakak senior Fen, jangan lupa, kamu sekarang adalah anggota Sekte Tianshui kami. Fen Qingqing mengangguk, lalu memperkenalkan Luda ke Nangong Yan. Namun, tepat ketika dia selesai memperkenalkan tempat itu, penginapan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Apa yang terjadi? Tian Bing dengan penasaran berjalan ke koridor, sementara tingkat kultivasi jiwa Subai yang baru lahir memperhatikan situasi di lantai bawah dalam sekejap dan mengerutkan kening, sekelompok tetua dari Sekte Tianyang dan Qiu Long ada di sini. Fen Qingqing terkejut, tuanku ada di sini? Jangan tidak sabar, kami di sini. Tian Bing mulai menenangkannya, sementara Lin Yan sudah berteriak di lantai bawah, Sekte Tianshui. Cepat dan lepaskan dia. Lepaskan dia? Apa yang dimaksud Sekte Tianyang dengan itu? Tian Bing tidak mengerti, tetapi Subai menjelaskan, Sekte Tianyang telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa kami telah mencuri murid mereka, jadi kami meminta guru ke-8 untuk bertanggung jawab atas masalah ini untuk mereka. Mengapa mereka menyalahkan kita karena memperlakukan murid mereka sendiri seperti ini? Tian Bing sedikit marah, dia berkata dengan ekspresi serius, di antara berbagai sekte besar, ada kesepakatan bahwa kita tidak dapat memburu siapapun, kecuali sekte asli mengizinkannya pergi. Karena setiap sekte telah menghabiskan banyak upaya pada murid mereka sendiri, dan alasan Feng Yun City membuat perjanjian ini saat itu adalah untuk membiarkan berbagai sekte besar merasa nyaman dalam memelihara murid mereka sendiri, dan untuk mencegah perselisihan internal, dan memungkinkan orang-orang dari 4 kota lainnya untuk masuk saat mereka masih di udara. Subai berkata dengan ekspresi tak berdaya. Lalu bagaimana dengan penganiayaan terhadap mereka oleh sekte? Yang bisa dia lakukan hanyalah tetap berjongkok? Aturan macam apa ini? Tian Bing tidak mau menerima ini. Subai ragu-ragu, kamu bisa pergi, tetapi kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan sekte manapun dalam setahun, dan hanya setelah 1 tahun, jika kamu segera pergi dan bergabung dengan sekte manapun, itu akan dianggap melanggar aturan. Tian Bing menggertakkan giginya karena marah pada aturan konyol ini. Sementara orang-orang dari Sekte Tianyang terus berteriak, bahkan pemilik penginapan dan pelayan datang untuk memohon. Semuanya, turun dan selesaikan masalah ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berbisnis. Menir itu berkata tanpa daya. Fen Qingqing berkata dengan wajah jelek, aku akan turun bersamamu. Kami akan pergi denganmu. Tian Bing segera berkata, dan Nangong yang berteriak, saya ingin pergi juga. Luda hanya bisa mengikuti, adapun Subai, dia memandang iblis serigala dengan cemas. Tuan Lang, kapan dia bisa menyelesaikan pemurniannya? Seharusnya segera. Jika dia sudah selesai, biarkan dia turun. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Subai tahu bahwa saat ini, hanya Lin Tian yang bisa membuat keputusan. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa membuat keputusan untuk Lin Tian. Setelah itu, Subai turun tanpa daya. Di lantai bawah, Purple Cloud Taoist dan yang lainnya duduk, sementara orang-orang dari Sekte Tianyang dan Kerah Hitam dan Merah memblokir pintu, tidak mengizinkan siapapun masuk. Lin Yan berdiri di tengah dan terus berteriak ke atas. Untuk apa kau membuat keributan seperti itu?
Apakah Anda tidak di sini? Tian Bing hanya beberapa langkah dari tangga ketika dia berteriak. Ketika Lin Yan melihat Tian Bing dan yang lainnya turun, dia segera melihat ke arah Tao Awan Ungu, yang berada di tengah kerumunan, untuk melakukan langkah pertama. Fan Qingqing, Anda adalah orang yang sekte Tian yang kami fokuskan untuk diasuh, tetapi Anda, bagaimana Anda bisa mengkhianati sekte dan lari ke sekte Tian Shui? Saya. Fan Qingqing awalnya merasa agak bersalah terhadap sekte Tianyang, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, wajahnya dipenuhi dengan lebih banyak rasa bersalah. Setelah Taois Awan Ungu mengambil inisiatif, dia memelototi Subai, sekte Tian Shui Anda. Sangat kejam, Anda benar-benar melanggar aturan dan mencuri murid sekte Tianyang kami. Kata-kata ini segera menyebabkan sekte Tian Shui dirugikan. Awalnya, karena masalah Fan Qingqing, semua orang memiliki beberapa pendapat tentang sekte Tian Shui. Tetapi sekarang, semua orang mulai menonton dan memberikan petunjuk. Ini membuat wajah Tian Bing berubah jelek dan dia terengah-engah. Sekte Tian yang Anda tidak memperlakukannya sebagai manusia dan telah menyegelnya sebagai tingkat kultivasi. Sekarang dia bahkan lebih, kami akan memberikannya kepadamu, apakah dia benar-benar didorong ke dalam lubang api oleh kalian semua? Taois Awan Ungu tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan Tian Bing, jadi dia hanya memelototi Subai dan berkata, Penatua Void, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte Tian Shui. Tian Bing memandang Subai, dan Nangong Yan juga memandang Subai dan berdoa, Void Elder, jangan berikan kakak Fan ini kepada orang jahat. Subai tahu bahwa jika Lin Tian ada di sini, dia pasti tidak akan mengirimnya pergi, jadi dia melihat ke arah Tao Awan Ungu dan berkata, dia adalah murid leluhur kita, jika kamu melepaskannya, kamu harus bertanya kepada leluhur kita. Saya tidak punya hak untuk bertanya. Ketika kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar, dan orang-orang dari sekte Tianyang semua tertawa terbahak-bahak. Seseorang dengan Naschan Soul Stage mendengarkan seorang kultivator Foundation Establishment. Semua orang di sekte Tian Shui sakit, kan? Dia benar-benar menganggap anak itu sebagai leluhur. Namun, Lin Yan bingung mengapa Lin Tian begitu kuat sampai-sampai orang-orang di Naschan Soul Stage memperlakukannya sebagai leluhur. Purple Cloud Taoist memandang kerumunan sekte Tian Shui dan tertawa dingin setelah mengetahui bahwa itu Lin Tian tidak lagi hadir. Leluhur Anda. Di mana pria itu? Apakah Anda melarikan diri? Tidak mungkin. Dia meramu pil. Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu. Tian Bing melotot, dan Taois Awan Ungu tertawa sinis, pemurnian pil. Sekte Tian Shui Anda berbohong, mengapa Anda semua begitu kuat? Tian Bing terlalu malas untuk menyia-nyiakan kata-kata dengan mereka, dan berkata dengan tegas, pokoknya, hari ini, kami tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Purple Cloud Taoist mencibir, kamu tidak membiarkannya pergi, kan? Jangan khawatir, Tuan ke-8 akan datang. Aku ingin melihat apakah kalian bisa melepaskanku. Pada saat ini, suara lemah keluar dari tangga. Tian Bing dan yang lainnya sangat gembira saat mendengarnya, dan Nangong Yan bahkan berteriak gembira menuju tangga. Kakak! Gila! Ini adalah evaluasi tulus dari orang-orang yang berjalan menuruni tangga, sementara mereka yang belum pernah melihat Lin Tian sebelumnya semua ingin tahu tentang seperti apa tampangnya. Mereka melihat Lin Tian berjalan menuruni tangga dengan seorang pria paruhbaya dengan kulit seputih salju di sisinya. Semua orang tertarik dengan iblis serigala, terutama ketika ada bulan sabit di dahinya. Taois Awan Ungu tidak peduli siapa iblis serigala ini, tetapi menatap Lin Tian dan bertanya, kamu adalah Lin Tian yang tidak tahu batas langit dan bumi. Dan siapa Anda? Taois Awan Ungu berdiri dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memelototi Lin Tian. Aku, sekte Tianyang, Tao Awan Ungu. Aduh. Melihat Lin Tian tidak takut, Taois Awan Ungu tidak puas, dan terus berbicara, beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke keluarga Lin Anda. Dia berpikir bahwa ini akan membuat Lin Tian tahu bahwa identitasnya tidak sederhana. Siapa yang mengira bahwa tubuh lemah Lin Tian tidak akan melemah sedikit pun saat dia tertawa dan berkata, saya tahu, saya mengambil kembali kedua sampah itu. Anda. Purple Cloud Taoist segera tersedak sampai-sampai dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, sementara Lin Yan sangat marah. Berat, siapa yang kamu sebut sampah? Bukankah kamu dan wanita itu sampah? Atau mungkinkah tetua sekte Tianyang ini telah memperlakukan kalian berdua sebagai harta, dan kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Ini membuat Lin Yan sangat marah sehingga dia memelototinya, ingin naik dan memberinya pelajaran. Taois Awan Ungu dengan dingin berkata, berat, jangan bicara omong kosong denganku, cepat serahkan orang itu. Orang-orang? Siapa itu?
Lin Tian membalas sambil menunjuk Fan Qingqing dengan senyum dingin. Dia adalah seseorang dari sekte Tianyang kami. Sekte Tianyang? Bagaimana saya ingat dia adalah milik sekte Tianshui saya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi ketika Taois awan ungu melihat Lin Tian, dia masih tertawa aneh. Berat, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu tidak akan dapat mengubah bahwa dia adalah seseorang dari sekte Tianyang. Maaf, dia dari sekte Tianshui hari ini dan dia akan berada di sana besok juga, jadi kamu harus pergi, jangan ganggu aku. Kata-kata Lin Tian menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Seseorang bahkan berbisik, anak ini bahkan lebih sombong dari Qiulong. Tapi Qiulong adalah master sekte muda dari kerah hitam dan merah, apa yang dimiliki bocah ini? Itu hanya sekte Tianshui yang jelek. Setelah Qiulong mendengar ini, dia sangat bahagia di hatinya. Dia bahkan berdiri dan tersenyum pada Lin Tian. Namun, Lin Tian menjawab sambil tersenyum, sepertinya kamu ingin memaksa orang lain menikahimu jadi itu menarik. Berat, teruslah keras kepala. Ketika Tuan ke-8 datang, kamu akan mati. Qiulong ini, di sisi lain, telah diejek saat dia memelototinya. Namun, Lin Tian tersenyum tipis, saya baru saja mengatakannya, siapapun yang datang, semuanya akan sama. Siapa yang mengatakan itu? Saat itu, suara Tuan ke-8 keluar dari kerumunan, dan orang-orang dari Purple Cloud tahu segera menjawab dengan hormat, Tuan ke-8. Qiulong juga bermaksud tertawa dan berkata, Tuan Duba, lihat, bocah ini, bahkan tidak menempatkanmu, orang yang bertanggung jawab atas geng, di matanya. Tuan Duba itu biasanya agung, tapi sekarang, di bawah tatapan begitu banyak orang, bagaimana mungkin dia kurang hadir? Master Duba segera melepaskan auranya dan bergegas menuju Lin Tian, langsung membentuk medan gaya di sekitar Lin Tian. Aura itu seperti tekanan yang dilepaskan oleh seorang pejuang yang kuat. Itu seperti tekanan di bawah air. Biasanya, semakin kuat popularitas seseorang, semakin besar reputasi mereka. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan orang lain dihancurkan. Tapi Duba ini mengandalkan statusnya sebagai anggota Mensyah Tuan Kota. Tanpa perlu mengikuti aturan kota, dia memaksa mencibir keluar dari mulut Lin Tian, berat, kamu harus menerima hukumanmu atas kesalahanmu. Lin Tian tertawa dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara penonton semua penasaran mengapa Lin Tian baik-baik saja. Sebenarnya, iblis serigala itu meletakkan tangannya di punggung Lin Tian, membentuk jenis lain dari medan energi tak berbentuk, yang sepenuhnya melarutkan medan energi Master ke-8, memungkinkan Lin Tian tidak terpengaruh sedikit pun. Tetapi tidak ada yang hadir yang dapat mengatakan bahwa ini adalah keberadaan mengerikan dari tingkat kultivasi berusia 900 tahun di iblis serigala. Namun, Master Duba tidak senang, dan berkata, berat, apakah Anda memiliki harta pada Anda? Apa hubungannya denganmu apakah aku memiliki harta ajaib atau tidak? Lin Tian tertawa dengan jijik. Semua orang berseru, dan beberapa orang mulai berdiskusi, apakah anak ini gila? Dan benar-benar melawan Master Duba di depan umum. Apakah dia tidak takut sekte Tianshui disingkirkan? Dihapus? Itu akan menjadi akhir. Purple Cloud Taoist menambahkan bahan bakar ke api, Tuan ke-8, lihat, bocah ini gila. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, aku akan membuatnya mengaku kalah. Jika tidak, sekte Tianshui akan dibubarkan. Tuan Duba berkata dengan arogan. Mendengar kata-kata ini, Tian Bing dan yang lainnya terkejut, sementara wajah Su Bai sangat berubah. Purple Cloud Taoist memandang Lin Tian dan mengejek, berat, apakah kamu mendengar itu? Jika Anda melawan saya lagi, sekte Tianshui akan dihapus dari daftar. Semua orang penasaran apakah Lin Tian akan berkompromi, tapi Qiulong masih mengejek, sepertinya tidak ada kompetisi besok. Orang-orang dari sekte Tianyang dan kerah hitam dan merah segera tertawa terbahak-bahak. Fan Qingqing, yang berada di samping, merasa sedikit bersalah. Dia bahkan pergi ke sisi Lin Tian dan membungkuk lebih dulu, lalu meminta maaf, lebih baik aku pergi bersama mereka. Jika tidak, sekte Tianshui akan disingkirkan. Semua orang mengira Lin Tian akan melepaskan mereka kali ini, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan tertawa dan berkata, hapus. Dia tidak memenuhi syarat. Semua orang terkejut, tetapi Tuan Duba mencibir, apakah saya tidak memenuhi syarat? Konyol. Tetapi... Namun, Fan Qingqing menatap guru Duba dengan cemas, sementara Tao Awan Ungu dan yang lainnya tertawa aneh, seolah-olah mereka sedang menunggu Lin Tian berkompromi. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata kepada Fan Qingqing, jangan khawatir, denganku di sini hari ini, bahkan jika wali kota datang, dia tidak akan bisa membawamu pergi. Semua orang berteriak ketakutan, bukankah anak ini terlalu sombong?
Setelah itu, Master Duba dengan arogan berkata, "Brat, saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya memenuhi syarat atau tidak." Setelah dia selesai berbicara, Tuan Duba berteriak kepada penjaga yang berpatroli, "Teman-teman, tangkap orang gila ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Tianshui akan dihapus dari daftar. Itu tidak lagi dikelola oleh kota Fengyun." Orang-orang dari Sekte Tianshui terkejut, orang-orang dari Tao Awan Ungu dan yang lainnya senang, tetapi saat ini, senyum Lin Tian masih tebal. Semua orang tidak mengerti mengapa Lin Tian masih begitu tenang saat ini, tetapi pada saat yang sama, seekor kucing kecil melompat-lompat di tengah kerumunan, dan mendarat di depan Lin Tian, berkomunikasi secara telepati dengannya, "Tuan, mereka ada di sini." "Mengerti." Lin Tian menjawab dalam hatinya. Semua orang penasaran dengan kucing apa ini, tapi ada juga orang yang bingung, kenapa penjaganya belum datang? Kata-kata ini langsung berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang, yang semuanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Benarkah? Bagus. Akan saya tunjukkan sekarang. Pada saat ini, Tuan Duba menyuruh semua orang untuk bubar, dan kemudian dia berdiri di jalan, dan menemukan bahwa ada sekelompok penjaga di luar, tetapi tidak masuk dan berteriak, "Apakah kamu tidak tahu siapa saya?" Sambil memegang lencana pesanan Mensyah Tuan Kota, Duba menatap para penjaga. Semua orang mengira para penjaga akan takut, tetapi siapa yang tahu bahwa para penjaga tidak mau bergerak, menyebabkan Tuan Duba menjadi marah. "Kamu, apakah kamu ingin keluar dari penjaga?" Namun, para penjaga ini masih tidak mendengarkan, yang membuat semua orang penasaran apa yang sedang terjadi, bahkan Purple Cloud Taoist dan yang lainnya bingung. "Kamu, baik untukmu. Aku akan pergi ke tempatmu untuk memimpin serangan." Tuan Duba sangat malu dan segera menjadi marah. Siapa yang tahu bahwa itu sebuah suara bisa terdengar dari belakang para penjaga, tidak perlu pergi. "Saya di sini." Pada saat ini, para penjaga bubar, dan dari belakang datang seorang pria paruh baya dengan baju besi emas, memegang tombak emas di tangannya, dan helm emas. Pria paruh baya itu memiliki janggut panjang dan sepasang alis tebal. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai memancarkan cahaya samar dan berdarah. Ketika semua orang melihat cahaya darah, mereka segera mengenalinya dan berseru, "Ini benar-benar Komandan Darah. Ini Komandan Darah." Beberapa orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya terkejut. "Iya." Dikatakan bahwa Komandan Darah memupuk teknik membunuh, itulah sebabnya seluruh tubuhnya penuh dengan membunuh INTHT. Teknik membunuh? Rumor mengatakan bahwa itu membunuh orang meningkatkan kekuatan seseorang? Iya. Beberapa anak mulai menangis ketika mereka melihat pria ini. Beberapa bahkan berteriak, "Seorang maniak pembunuh ada di sini. Maniak pembunuh ada di sini." Namun, sebagai anggota Mensyah Tuan Kota, dia mengeluh kepada Komandan Darah, "Komandan Darah, lihat, apa yang dilakukan orang-orangmu. Mereka disuruh mengambil tindakan, tetapi mereka tidak mendengarkan perintah itu. Aku menyuruh mereka melakukannya." Mata Komandan Darah menjadi dingin saat dia menatap Master Duba. Master Duba langsung tergagap, "Tak kenapa?" Komandan Lowot memandang Master Duba, lalu memandang Lin Tian sebentar, dan akhirnya memandang Master Duba. "Dia bukan seseorang yang bisa kamu ganggu." "Apa?" Ketika Tuan Duba mendengar ini lagi, dia merasakan sedikit kemarahan di hatinya, tetapi pada saat ini, Menir Wang berjalan keluar dari kerumunan dan tertawa, "Tuan ke-8, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat pergi, ini tidak ada hubungannya dengan Anda." Ketika Tuan Duba melihat bahwa itu adalah Menir Wang yang lain, dia memelototinya dan berkata, "Menir Wang, apakah Anda mencoba melakukan sesuatu? Apa menurutmu aku bisa memerintahkan Komandan Darah?" Menir Wang memiliki senyum yang bukan senyuman, tetapi Tuan Duba secara alami tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia tidak tahu mengapa Komandan Darah mengatakan itu kepadanya. Saat Tuan Duba linglung, Komandan Darah mengarahkan tombaknya ke Sekte Tianyang, Qiulong dan yang lainnya dan berkata dengan anggun, "Siapa yang ingin terus membuat masalah di sini? Aku akan menjatuhkannya sekaligus." Di bawah suara mengancam Komandan Darah, orang-orang dari Sekte Tianyang semuanya ketakutan konyol, dan Qiulong juga kehilangan kekuatannya yang biasa, dengan cepat melihat ke arah rakyatnya sendiri dan berteriak, "Ayo pergi." Meskipun Purple Cloud Taoist tidak mau, tetapi setelah melihat adegan ini, dia benar-benar menjadi mengesankan, dan segera membawa anak buahnya untuk melarikan diri, sementara Tuan Duba bahkan lebih tidak mau mengikuti orang-orang lainnya. Tidak perlu membicarakan yang lain, lagi pula, Komandan Darah adalah dewa kematian bagi kota Fengyun, siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan mendekati kematian.
Para penonton semua penasaran ingin tahu siapa Lin Tian, dan mengapa Menir Wang dan Komandan Darahnya ada di sisinya. Pada saat ini, Komandan Darah masuk ke kedai, tubuhnya melepaskan aura berdarah, dan orang-orang di sekitar bubar, tidak berani mendekat. Sampai Komandan Darah berhenti 5 langkah dari Lin Tian. Ketika Tian Bing menatapnya, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Kamu adalah dewa kematian yang dikabarkan? Xie Ying. Ya Pak. Adapun Nangong Yan, dia mengedipkan matanya dan menatap Xie Ying sebentar sebelum melihat Lin Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apakah dia temanmu?" Su Bai juga dengan penasaran menatap Lin Tian ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, Xie Ying adalah salah satu kultivator terkuat Feng Yun City dan juga dikenal sebagai penjaga kota Feng Yun. Bisakah kita bicara? Xie Ying tiba-tiba berkata kepada Lin Tian, dan Lin Tian tertawa, "Tentu, ayo naik ke atas." Lin Tian hanya bisa tersenyum tak berdaya, lalu melihat ke arah Fan Qingqing yang bingung dan tersenyum penuh arti. "Tenang, bersamaku di sini, bahkan jika wali kota datang, aku tidak akan bisa membawamu pergi." Fan Qingqing sadar kembali ketika dia mendengar itu, dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, leluhur." Lin Tian sedikit tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Nangong Yan bersorak, "Luar biasa." Su Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tian Bing, gadis kecil. Bagaimana Komandan Darah ini mengenalnya? "Kamu bertanya padaku?" "Saya ingin bertanya kepada Anda." Tian Bing bertanya dengan linglung, sementara Su Bai menatapnya, teka-tekit, "Tahukah Anda?" Luda menggelengkan kepalanya, kali ini Su Bai benar-benar bingung, tetapi Tian Bing tidak peduli, selama dia aman untuk sementara, dia menarik lengan Fan Qingqing dan tertawa, Ayo naik ke atas dan biarkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu pergi ke neraka." Fan Qingqing mengangguk dan mengikuti semua orang saat mereka menaiki tangga, sementara Feng Yun City mulai memiliki berbagai kecurigaan tentang identitas Lin Tian. "Kaulah yang memperoleh 3 gelar Raja Istana." Di sebuah ruangan, Xie Ying menatap Lin Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian memandang Menir Wang dan tertawa canggung, "Ketika Anda meminta makhluk roh itu untuk datang menemukan saya hanya dapat menemukan Komandan Darah." Lin Tian hanya bisa melihat Xie Ying dan tertawa, "Ya." Xie Ying memandang Lin Tian dengan curiga, "Saya telah melihat banyak orang jenius, tetapi ini benar-benar pertama kalinya saya melihat seseorang di tahap pendirian yayasan dapat merobohkan 3 aula." "Bukan apa-apa." Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius masalah ini, tetapi Xie Ying mulai berbicara, "Kamu memiliki King's Crest, jika ada yang berani mengganggumu di masa depan, kamu bisa mengeluarkannya secara langsung. Pada saat itu, penjaga manapun yang dapat Anda kendalikan, dan tidak perlu mencari Menir Wang." "Oh, medali perintah itu memiliki efek seperti itu?" "Ya, dan jika kita bertemu dengan bahaya, kita bahkan dapat menanamkan kesadaran kita ke dalamnya. Ketika batu transmisi suara menghubungi kedua tetua atau saya, kami akan segera bergegas ke sisi Anda." Xie Ying mengeluarkan lencana pesanan serupa. Baru pada saat itulah Lin Tian menyadari bahwa 3 token yang dia peroleh terakhir kali sebenarnya dapat digunakan untuk mengirim transmisi suara dengan senyum pahit, jadi begitulah. Menir Wang berkata dengan malu-malu, "Aku lupa memberitahumu terakhir kali, aku hampir membuatmu dipermalukan oleh orang-orang itu." "Memalukan?" "Mereka tidak memiliki kemampuan." Lin Tian tertawa. "Namun," alis Xie Ying berkerut erat, "kudengar kamu akan bertarung dengan orang-orang kerah hitam dan merah besok, kan?" "Ya Pak." Dikatakan bahwa kali ini, kerah hitam dan merah telah mengirim pengguna roh kayu, dan tahap pil emasnya telah mencapai penyelesaian yang luar biasa. "Kamu harus berhati-hati, itu bukan roh bintang 5 biasa, itu roh." "Oh, sangat menarik." Lin Tian tiba-tiba tertawa aneh, Xie Ying ingin tahu tentang apa yang ditertawakan Lin Tian ini. Menir Wang gelisah, roh kayu ini adalah murid dari Master Sekte Qiu. Dikatakan bahwa dia telah mempelajari teknik jenis kayu yang kuat. "Kamu harus berhati-hati." Aku mengerti." "Terima kasih banyak." Melihat bahwa mereka berdua telah sangat membantunya, Lin Tian merasa ingin berterima kasih kepada mereka. Menir Wang melihat bahwa itu Lin Tian tidak terlalu terluka dan berkata, "Baiklah kalau begitu, jika ada sesuatu, saya bisa mencari Anda kapan saja." "Baiklah." Setelah itu, Menir Wang membawa Xie Ying dan pergi, tetapi ketika dia membuka pintu, Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Kamu memiliki fisik khusus, roh darah. Jika kamu terus membunuh seperti ini, Anda akan memiliki penyimpangan Qi." Langkah Xie Ying yang akan dia injak berhenti saat dia berbalik dan menatap Lin Tian dengan kaget.
Bagaimana kamu tahu fisik seperti apa yang aku miliki? Menir Wang di samping bertanya dengan kaget, Komandan Darah, apakah ini benar-benar roh darah? Xie Ying tahu tentang fisiknya sendiri, dan hanya 3 orang yang mengetahuinya. Salah satunya adalah wali kota, dan 2 lainnya adalah 2 tetua dari Wind Cloud Hall. Lin Tian tersenyum ketika dia melihat Xie Ying, saya tidak suka berutang budi, tetapi Anda benar-benar membantu saya hari ini. Ketika saya punya waktu nanti, saya akan membantu Anda memperbaiki pelet bayangan darah. Xie Ying segera bertanya dengan kaget, pil bayangan darah telah hilang untuk waktu yang lama, dan saya belum dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak perlu khawatir kehilangannya. Anda hanya perlu tahu bahwa saya akan melakukannya. Adapun bahannya, saya juga akan memikirkan mana yang lebih cocok untuk Anda. Lin Tian berkata sambil berpikir keras. Xie Ying sangat bersemangat, dengan mata merah dia menatap Lin Tian dan berkata, bagus. Aku akan menunggumu. Pergi. Xie Ying menjawab, lalu membuka pintu dan pergi bersama Menir Wang. Sekelompok orang diblokir oleh iblis serigala di luar pintu, dan masuk. Tian Bing dan yang lainnya semua penasaran dengan apa yang dibicarakan Lin Tian dan Xie Ying. Ketika Xie Ying keluar, dia penuh dengan energi dan vitalitas, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Tapi Lin Tian tertawa dan melihat semuanya, saya baru saja mengatakan saya akan membantunya memurnikan pil. Benarkah? Tian Bing tidak percaya, tetapi Nangong Yan, yang berada di samping, tiba-tiba teringat sesuatu saat dia memandang Lin Tian dengan penuh semangat, kakak, bagaimana dengan obat foundation building pil saya? Ini. Kamu gadis kecil. Saat itu, Lin Tian mengeluarkan beberapa pil, dan ketika semua orang melihat pil itu, mereka semua berseru. Pil obat itu sangat dingin, dan masing-masing memancarkan aura dingin. Tapi, aku harus melindungimu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menyuruh semua orang untuk menunggu di luar, sementara Lin Tian mengajari Nangong Yan cara menggunakannya. Tian Bing yang berada di luar berkata dengan iri, aku ingin tahu seperti apa gadis ini setelah dia mencapai Foundation Establishment. Tidak hanya Tian Bing, Luda dan Subai mengungkapkan ekspresi antisipasi. Tapi saat itu, jeritan menusuk Nangong yang keluar dari dalam rumah, menakuti semua orang untuk bergegas masuk. Ketika semua orang bergegas masuk, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Nangong yang duduk di sana dengan menyilangkan kaki dan aura dingin menekan dari tubuhnya. Selain itu, rambutnya seputih salju, seolah-olah dia menua sebelum waktunya. Tidak hanya itu, alis Nangong yang juga tertutup embun beku, seolah-olah peri salju telah turun ke dunia fana. Ini. Tian Bing berpikir bahwa sesuatu telah terjadi dan bergegas ke depan untuk bertanya, gadis, apakah kamu gagal? Luda memandang Lin Tian yang sedang beristirahat di samping, dan bertanya dengan prihatin, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hanya meramu pil dan melindunginya telah menghabiskan banyak energi roh saya. Saya perlu istirahat sebentar. Kalian bisa membawanya keluar. Lin Tian berkata pelan dengan mata tertutup. Ya Pak. Luda menurut, dan dia dengan cepat membawa Nangong Yan keluar. Sesaat kemudian, setetes air tertinggal di tubuh Lin Tian. 9 tubuh dingin ini benar-benar tirani. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan itu dan tertawa getir. Nangong Yan yang berada di luar benar-benar terjaga, dan bahkan berdiri diam saat dia mulai berputar. Kakak Tian, lihat, aku baik-baik saja. Tapi rambutmu. Tian Bing dengan cemas memandang Nangong Yan, tetapi Nangong Yan tersenyum dan berkata, kakak berkata bahwa fisik saya istimewa, begitu saya mencapai Foundation Establishment, rambut saya akan memutih. Benarkah? Tian Bing skeptis, tapi dia masih menganggukkan kepalanya dan menjawab, N. Luda bertanya dengan penuh semangat, kalau begitu, bisakah kami menguji kekuatanmu? Nangong Yan ingin mencoba tetapi ketika dia memikirkan peringatan Lin Tian, dia menggelengkan kepalanya. Kakak bilang jangan menggunakannya sembarangan, itu terlalu berbahaya. Luda berseru, dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Di sisi lain, Fan Qingqing, yang berada di samping, tercengang, terutama melihat perubahan besar yang terjadi pada Nangong Yan, menyebabkan dia menjadi penasaran siapa Lin Tian ini, mengapa dia tahu obat bintang 9, dan tahu cara memperbaiki berbagai pil. Tapi saat itu, seluruh tubuh Fan Qingqing tiba-tiba bergetar, dan hidungnya mulai berdarah, dan dahinya mulai berkeringat. Nangong Yan adalah orang pertama yang memperhatikan perubahan penampilannya. Kakak Fan, ada apa?
Iblis serigala buru-buru meletakkan tangannya di punggung Fan Qingqing dan berkata dengan kaget, jarum tersegel di tubuhnya menyebabkan masalah. Su Bai tidak menyangka iblis serigala bisa melihat perubahan pada tubuh Fan Qingqing. Dia penasaran menatap iblis serigala untuk waktu yang lama. Namun Tian Bing menarik Fan Qingqing dan bergegas ke kamar Lin Tian. Saat ini menelan kipils, dan setelah melihat wajah pucat dan hidung berdarah Fan Qingqing, dia mengerutkan kening. Ada apa? Sealing Needle memiliki item yang bisa menyegel jiwa. Setan serigala melaporkan. Lin Tian segera berdiri, berjalan ke sisi Fan Qingqing, dan mulai memeriksanya. Namun, Fan Qingqing memiliki pemahaman yang sangat baik tentang jarum penyegel, dan bahkan berkata sedikit tanpa daya, jarum penyegel ini dimasukkan oleh Purple Cloud Taoist dan yang lainnya, jadi mereka afraid bahwa saya akan melarikan diri. Ini, apa yang terjadi? Lin Tian menjadi serius. Dia bercerita tentang dia kembali ke sekte dan kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah. Setelah mendengarkan, Tian Bing bingung dan jengkel, tetua sekte Tianyang ini, sungguh sekelompok orang tercela. Mata Lin Tian berkedip, dan itu hanya sesaat, tetapi dia tahu bahwa menyelamatkan orang lain adalah hal yang paling penting, jadi dia dengan cepat berbicara kepada yang lain, kalian tunggu di luar, jangan ganggu aku. Tian Bing tidak mengerti banyak tentang ini, terutama karena dia belum mempelajari keterampilan medis apapun, tetapi Su Bai berbicara dengan nada serius. Jarum penyegel biasanya digunakan untuk menyegel tingkat kultivasi, tetapi jika jarum penyegel menambahkan item penyegel jiwa, bahkan jika jarum penyegel dipaksa keluar, tingkat kultivasi masih akan bergerak mundur. Setan serigala juga setuju, itu benar, jarum penyegel semacam ini dengan item penyegel jiwa, sangat beracun. Tian Bing berkata dengan cemas, tapi leluhur tahu obat bintang 9, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa? Obat bintang 9? Setan serigala terkejut, tetapi Su Bai telah mendengar Mu Dong mengatakan ini sebelumnya, dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, bagaimanapun, dia ragu-ragu dan berkata, jika memang seperti ini, maka kita bisa mencoba, tetapi leluhur masih terlalu lemah. Brengsek! Tian Bing sangat cemas sehingga dia ingin bertarung sampai mati dengan orang-orang dari sekte Tianyang. Tetapi pada saat ini di kediaman pertama, kelompok tetua klan dari sekte Tianyang, bersama dengan Qiulong, dan bahkan Tuan Duba semuanya hadir. Pada saat ini, Tuan Duba masih curiga bahwa Meneer Wang melakukan kerusakan, jadi dia mendengus, pasti Meneer Wang ini, yang mencoba menggodanya. Memikat? Blood Commander terkenal sebagai dewa kematian, siapa yang bisa menggodanya? Qiulong ini tidak mempercayainya. Guru yang dimusnahkan di samping tidak ingin ada yang mengganggu Fan Qingqing, terutama ketika dia melihat betapa protektifnya sekte Tian Shui, jadi dia secara misterius menjawab, saya tahu. Semua orang segera melihat tuan yang dimusnahkan, yang mengerutkan kening. Elder Mo, apa yang kamu tahu? Ada seseorang dari pengobatan bintang 9 di sekte Tian Shui. Saya pikir pasti orang inilah yang meminta Komandan Darah untuk membantunya, kata guru yang dimusnahkan satu persatu. Obat bintang 9? Master Duba terkejut, tetapi Taois Awan Ungu dan Tao Awan Ungu tidak mempercayainya, terutama ketika dia berkata sambil mencibir, jika sekte Tian Shui mereka memiliki obat bintang 9, maka saya seorang dokter. Qiulong juga bingung, sekte Tian Shui, ini sekte yang rusak, bagaimana mungkin ada seseorang dari obat bintang 9? Master Duba ragu-ragu, bagaimana jika memang ada? Guru yang dimusnahkan memandang semua orang, bagaimanapun, saya telah memberitahu Anda semua yang harus saya katakan, dan terserah Anda apakah Anda mempercaya saya atau tidak. Saat itu, Taois Awan Ungu tiba-tiba tertawa aneh, obat bintang 9? Baiklah, saya akan melihat apakah dukun bintang 9 ini akan menyelamatkan murid Anda. Dengan itu, Purple Cloud Taoist mengeluarkan lampu. Di dalam lampu ada bola lampu hijau dan di lampu hijau, bayangan seseorang bisa dilihat. Sosok itu adalah Fan Qingqing, tetapi pada saat itu, dia seperti sosok menyakitkan yang berjuang. Pada saat yang sama, Purple Cloud Taoist menggunakan jarum untuk menggodanya, sementara Fan Qingqing bahkan lebih kesakitan, seperti ular yang berputar. Guru yang dimusnahkan terkejut, lampu penyegel. Anda benar-benar memberi Sealing Needle lampu penyegel. Saya takut dia akan melarikan diri setelah datang ke Feng Yun City, jadi saya menambahkan sesuatu yang istimewa ke Sealing Needle-nya. Dengan begitu, bahkan jika dia melarikan diri, aku bisa menggunakan Sealing Needle di tubuhnya untuk membuatnya berharap dia mati. Kamu sangat tercela, kata tuan yang dimusnahkan dengan marah, tetapi Purple Cloud Taoist mencibir, tuan yang dimusnahkan, kaulah yang menembakkan Sealing Needle?
Saya hanya menyegel tingkat kultivasinya, saya tidak menyegel jiwanya. Guru yang dimusnahkan bingung dan jengkel. Taois awan ungu tidak setuju dan terus tertawa jahat. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka memiliki ahli dalam pengobatan bintang 9? Mari kita lihat apakah ahli itu akan membantunya atau murid Anda dan Anda berbohong kepada saya. Wajah guru yang dimusnahkan berubah drastis, sementara dia tertawa terbahak-bahak, sementara orang-orang lainnya tidak menahan diri dan malah tertawa aneh. Paling-paling, itu hanya akan menyegel tingkat kultivasi. Namun, jika sealing Needle memiliki item yang menyegel jiwa, maka jiwa tuan rumah bisa terganggu dengan mengganggu jiwa yang tersisa di dalam sealing lem. Ini akan menyebabkan jiwa tuan rumah berada dalam rasa sakit yang luar biasa. Namun, saat semua orang merasa bangga, sebuah suara keluar dari lampu yang disegel. Kedengarannya seperti raja hantu dari neraka, bunuh mereka semua. Pada saat ini, lampu segel mulai berderak dan benar-benar hancur menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tercengang, dan mereka semua memandang Tao Awan Ungu. Pada saat itu, wajah Purple Cloud Taoist ditutupi dengan luka dan memar, dengan darah mengalir kemana-mana seperti wajah. Senyum di wajah Purple Cloud Tao membeku, dan hanya ada rasa sakit di seluruh wajahnya. Raja Alang Merah terkejut dan dengan cepat memandang ke arah Tao Awan Ungu, penatua. Elder Z, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Saat itu, wajah Tao Awan Ungu mulai membusuk, seperti katak, dia mulai bengkak, dan semua orang terkejut. Jangan biarkan aku mendengar tentang obat bintang 9 lagi. Taois Awan Ungu menatap dengan marah, sementara Tuan Duba mengerutkan kening. Suara itu barusan, siapa sebenarnya? Semua orang menggelengkan kepala, mereka tidak mengerti, tetapi Qiulong mendengus dan berkata, saya tidak peduli siapa dia, tetapi sekte Tianshui ini, harus dihancurkan untuk saya. Semua orang memandang Lord Duba, terutama Tao Awan Ungu yang provokatif. Mungkinkah Tuan ke-8 itu benar-benar tidak berani menyinggung bocah itu? Raja Alang Merah juga menghasut, Tuan ke-8, dengan Tuan Muda Qiu dari Kerah Hitam dan Merah mendukungmu, apa yang kamu takutkan? Master Duba tahu bahwa keberadaan nomor 1 di Kerah Hitam dan Merah, selain mereka memiliki banyak ahli, yang utama adalah kekuatan di belakang mereka juga kuat. Setelah Qiulong melihat bahwa itu Tuan Duba mulai gelisah, dia segera berkata dengan marah, Tuan ke-8, jangan lakukan apa-apa, selama besok, ketika anak buah saya selesai menghilangkan bocah itu di atas panggung, Anda dapat terus bertindak bersama dengan sekte Tianyang. Acting. Lord Duba memandang Qiulong dengan curiga, sementara Qiulong memandang Purple Cloud Taoist, yang memiliki wajah penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan, dan berkata, besok, jika bocah itu kalah, saya akan membuat sekte Tianshui-nya mendapatkan 200 miliar. Untuk mencegah Komandan Darah dan yang lainnya menimbulkan masalah, setelah kompetisi berakhir, Anda dapat membersihkan area tersebut dan membiarkan semua orang pergi, dan menyerahkan sisanya kepada kami. Tuan Duba sepertinya memahami sesuatu, dan berkata, kalian berencana untuk membantu orang-orang yang memaksa sekte Tianshui untuk mengambil 200 miliar besok, jika mereka tidak mengambilnya, kalian akan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka? Purple Cloud Taoist memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia berkata, itu benar, bunuh mereka semua. Nanti, Anda akan mengumumkan kepada saya bahwa sekte Tianshui tidak akan membayar hutang Anda dan dimusnahkan. Ketika Menshang Tuan Kota mengetahuinya, saya pikir Tuan Muda Qiu akan menggunakan alasan ini untuk membantu kita keluar dari sini. Iya. Qiulong menganggukkan kepalanya, Master Duba ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, lusa. Saya akan membersihkan daerah itu dan memaksa mereka untuk menyerahkan 200 miliar. Namun, rasa sakit di wajahnya segera menyebabkan senyumnya menghilang. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat Tuan yang dimusnahkan dan berkata, Guru yang dimusnahkan, bisakah Anda memberi saya obat untuk menghentikan rasa sakitnya? Saya tidak. Ketika Master yang dimusnahkan selesai berbicara, dia ingin pergi, tetapi jelas bahwa itu dia masih memikirkan masalah tentang lentera penyegel jiwa. Namun, Purple Cloud Taoist mendengus dan berkata, ini adalah rumah Tuan ke-8, jangan pergi kemana-mana. Guru yang dimusnahkan tidak pernah berpikir bahwa itu Purple Cloud Taoist benar-benar ingin menahannya di bawah tahanan rumah. Taoist Awan Ungu menatapnya dengan dingin dan berkata, sebelum kita berhasil dalam rencana kita, tolong tetap di sisi kita. Ex-guru yang terminatasi bingung, dan Taoist Awan Ungu memandang Duan Tuo, penatua Duan, saya serahkan kepada Anda. Ya, aku akan mengawasinya. Jawab Duan Tuo. Guru yang dimusnahkan mendengus marah, dia tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini,
Tetapi semua orang terus mendiskusikan bagaimana membunuh orang-orang sekte Tianshui keesokan harinya. Di kedai, seluruh tubuh Fan Qingqing tertutup air, dia masih basah, sementara Lin Tian yang berdiri di samping melemparkan 10 jarum penyegel yang telah dia ambil, lalu dengan lemah duduk di sisi tempat tidur dan berkata, "Keluarkan semuanya." Fan Qingqing memandang dirinya sendiri dengan heran. Dia menyadari bahwa itu semua kiroh telah pulih dan tidak ada sedikit pun tingkat kultivasi yang hilang. Jarum yang disegel dengan tangan penyegel jiwa ini telah menghabiskan banyak energiku, tapi jangan khawatir, aku akan pulih sebentar. Lin Tian berkata dengan susah payah. Fan Qingqing sangat berterima kasih, sampai-sampai air matanya hampir jatuh, dan dia mengangguk kuat, "Leluhur, aku." "Jangan seperti itu, aku paling takut melihat wanita menangis." Lin Tian mulai tertawa getir. Fan Qingqing menyeka air matanya dan membungkuk, "Mulai hari ini dan seterusnya, aku, hidup Fan Qingqing akan berada di leluhur. Bahkan jika kamu ingin aku mati, aku tidak akan mengedipkan mataku. Kamu gadis kecil, sudah terlambat bagiku untuk melindungi murid agungku sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati?" Lin Tian tertawa tak berdaya. Mata Fan Qingqing memerah sekali lagi, terutama setelah berjalan keluar dari hati dingin sekte Tianyang dan bertemu dengan leluhur hangat Lin Tian, seluruh tubuhnya gelisah sampai ingin menderita. "Singkirkan air matamu. Aku, murid Lin Tian, tidak suka menangis." Lin Tian berkata dengan susah payah saat dia melihat Fan Qingqing sambil tersenyum. "Haim, saya akan." Fan Qingqing menyeka air matanya dan berjalan keluar. Setelah pintu ditutup, Lin Tian menarik napas dalam-dalam, kali ini, menggunakan kepunahan virtual akan jauh lebih sulit. Kepunahan virtual adalah jenis kemampuan yang secara khusus ditujukan pada jiwa, dan baru saja, Lin Tian ingin melepaskan jarum penyegel yang ditinggalkan Taois awan ungu di tubuh Fan Qingqing, maka dia harus melakukan kontak dengan objek penyegel jiwa dan menghancurkannya. Oleh karena itu, Lin Tian hanya bisa dengan paksa menggunakan kepunahan virtual. Secara alami, ketika Lin Tian yang lemah menggunakannya, dia hampir kehilangan nyawanya, tetapi untungnya, dia berhasil pada akhirnya. "View, makan beberapa kipils, make up." Lin Tian kemudian makan beberapa pelet lagi. Jika orang lain melihat Lin Tian makan kipils sebagai makanan, mereka pasti akan berpikir bahwa dia menyia-nyiakan harta surga ini. Bagaimanapun, kipils sangat berharga. Tetapi hati Lin Tian tidak sakit sama sekali, lebih penting untuk menebusnya terlebih dahulu, dan ketika Su Bai dan yang lainnya melihat bahwa Fan Qingqing baik-baik saja, mereka semua menjadi khawatir. Terutama Tian Bing, yang pertama pulih dari keterkejutannya, leluhur masih yang terkuat. Luda tertawa, "Tentu saja, guru luar biasa." Su Bai, yang berada di samping, sangat terkejut sehingga dia tidak berhasil untuk pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Setan serigala juga berbicara dengan linglung, seseorang benar-benar berhasil mencabut jarum tertutup yang berisi kekuatan penyegelan jiwa utuh. Dari reaksi orang banyak, Fan Qingqing tahu bahwa jarum ini pasti akan sulit untuk dilepaskan, jadi dia diam-diam melihat ke dalam rumah. Ayo kita rayakan." Tian Bing sangat gembira, dia segera meraih Fan Qingqing dan yang lainnya dan pergi ke lantai pertama untuk mengambil makanan enak dari penjaga toko. Setelah penjaga toko tahu bahwa hubungan Lin Tian dan Komandan Darah tidak buruk, dia tidak berani mengabaikan orang-orang ini dan mulai menyajikan hidangan enak untuk mereka. "Leluhur, apakah kamu baik-baik saja?" Su Bai mendongak dengan cemas, tetapi Tian Bing tersenyum dan berkata, "Paman Lang dan anak kucing itu mengawasi kita baik-baik saja." Aduh. Su Bai selalu sedikit khawatir, dan dia juga mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu. Namun, di sudut gelap, ada seorang wanita mengenakan topi dan kerudung merah duduk di sana minum. Namun, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, terutama karena dia adalah tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir, dia bisa merasakan aura Lin Tian sangat lemah. Mengapa Tuan Muda Lin ini mengabaikan tubuhnya sendiri? Wanita itu membalas dalam hatinya. Orang ini tidak lain adalah Fu 11. Selanjutnya, dia telah menyaksikan semua yang terjadi pada Lin Tian hari ini, yang memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dia. Melihat bagaimana Lin Tian bisa mempertaruhkan nyawanya untuk murid-muridnya, Fu 11 tidak bisa membantu tetapi berseru sekali lagi, bagaimana bisa ada pria seperti itu di dunia ini? Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pernahkah Anda mendengar? Kali ini, kera hitam dan merah telah menemukan dua orang yang sangat menakutkan. Apa itu? Anda punya berita? Ya,
Salah satunya adalah Genius Foundation Establishment dari Demonic Cultivator dan yang lainnya adalah Genius Auroscore dari Wood Spirit Realm. Apa? Mungkinkah Bu Mofeng dan MU Daoan itu? Ya, ini keduanya. Setelah Tian Bing dan yang lainnya mendengar diskusi mereka, Tian Bing segera berdiri dan pergi. Dia bahkan tersenyum dan bertanya kepada para tamu yang baru saja tiba, semua orang, apakah keduanya sangat kuat? Kemampuan apa yang kalian semua miliki? Setelah minum sedikit, pemabuk dengan wajah yang benar-benar merah tertawa dan berkata, Nona kecil, kamu tidak tahu tentang Bu Mofeng ini. Dia adalah seorang kultivator iblis. Dikatakan bahwa dia pernah menjadi anggota sekte iblis, dan kemudian memilih kerah hitam dan merah. Saya telah melihat beberapa kultivator iblis. Apa yang istimewa dari mereka? Tian Bing terus menyelidiki. Pernah membunuh seorang Genius Foundation Establishment dengan satu langkah, untuk membuktikan kekuatannya di kerah hitam dan merah. Dia bahkan tidak melangkah lebih jauh, itu sebabnya orang mengatakan dia membunuhnya dengan satu langkah. Tian Bing hendak tertawa ketika dia mendengar itu, Bullste, bagaimana bisa begitu menakutkan? Melihat Tian Bing tidak mempercayainya, si pemabuk segera berargumen, sungguh, dia adalah kepala aula pendirian Yayasan Wind Cloud Hall. Kamu tidak percaya padaku? Pergi ke Wind Cloud Hall dan lihatlah. Kepala istana. Kali ini, ekspresi Tian Bing berubah, sementara Subai yang duduk, memiliki ekspresi jelek. Bagaimanapun, dia tahu apa maksud kepala istana. Setelah pemabuk itu melihat ekspresi terkejut Tian Bing, dia tertawa dan berkata, MU Daoan ini bahkan lebih menakutkan. Dikatakan bahwa tekniknya dapat langsung mengubah kultivator tahap Auroscore menjadi tiang kayu dan membiarkannya berdiri di sana tanpa bergerak. Tian Bing mengerutkan kening, dia berlari kembali ke kursi aslinya dan menatap Subai, Void Elder, apakah kamu mendengarku? Subai mengangguk dengan serius, sepertinya kali ini leluhur telah bertemu dengan orang yang menakutkan. Kalau begitu, haruskah kita berbicara dengan leluhur? Subai berkata dengan cemas, tetapi Subai menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa Lin Tian, yang berada di ruangan itu, sangat lemah, dan tidak nyaman baginya untuk terus mengganggunya. Tian Bing sebenarnya sedikit gelisah, tetapi ludah, di sisi lain, Linglung, saya yakin guru pasti bisa melakukannya. Fan Qingqing hanya peduli tentang memurnikan pil dan teknik medis untuk Lin Tian. Jika seseorang berbicara tentang tingkat kultivasi, dia bahkan tidak tahu bagaimana keadaan Lin Tian, jadi dia ragu-ragu untuk melihat kerumunan. Dia berada di tahap tengah tahap Foundation Establishment. Apakah dia benar-benar akan menantang tahap Foundation Establishment dan tahap Auroscore? Iya. Tian Bing menganggukkan kepalanya dengan berat, sementara Nangong Yan mengedipkan matanya, dan berbicara dengan nada aneh, bagaimana, saya naik ke panggung menggantikan kakak laki-laki saya untuk berurusan dengan jenius panggung Jindan itu? Anda? Fan Qingqing tidak tahu seberapa kuat Nangong Yan, tetapi melihat bahwa dia baru saja mencapai pendirian yayasan, dia merasa itu tidak mungkin. Dia juga berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus dan berkata, kamu telah mencapai Foundation Establishment, jadi kekuatannya pasti sangat kuat. Tentu saja. Nangong Yan sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dia menunjuk ke cangkir air di depannya, menyebabkannya membeku. Fan Qingqing menarik napas dalam-dalam, sementara ludah menggosok tinjunya, sepertinya aku harus bekerja lebih keras beberapa hari ini juga, atau aku akan kalah dengan gadis kecil sepertimu. Tian Bing bahkan lebih tertekan, untuk satu tubuh limbah dan 19 tubuh pembekuan, akan sangat sulit bahkan bagiku untuk mengembangkan ilmu pedang. Fan Qingqing berkata dengan malu, aku juga tidak punya kemampuan apapun. Tian Bing sedikit tenang, tetapi Subai malah berdiri, saya akan pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul dua lainnya. Aku akan melapor ke leluhur nanti. Iya. Tian Bing mengakui, dan kemudian Subai pergi. Setelah hari gelap, Lin Tian akhirnya keluar rumah. Melihat Lin Tian telah pulih, iblis serigala bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana? Ya, jauh lebih baik. Lin Tian tertawa dan kemudian membawa iblis serigala ke bawah. Tetapi ketika mereka hampir turun, iblis serigala berkata dengan serius, wanita itu akan selalu mengikuti. Aku tahu, jangan khawatirkan dia. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, dan kemudian terus berjalan ke bawah bersama iblis serigala. Pada saat ini, penjaga toko dan pelayan di lantai bawah melihat Lin Tian dan segera maju untuk menyambutnya dengan hormat. Sementara itu, Tian Bing dan yang lainnya berteriak, leluhur, ini. Melihat reaksi Hop Kuiper, Lin Tian tersenyum tak berdaya, lalu berjalan ke Tian Bing dan yang lainnya dan duduk sambil tertawa,
apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak menginginkan uang? Nangong Yan masih memegang stik drum ayam dan mengunyahnya. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, "Kakak, penjaga toko mengatakan bahwa itu pengeluaran kami di sini gratis. Saya secara alami akan makan lebih banyak." Lin Tian terkejut, lalu dia tertawa getir. "Jika kamu terus seperti ini, kamu akan menjadi babi kecil." Semua orang tertawa, tetapi ketika Lin Tian menghilang, Lin Tian bertanya, "Oh benar, di mana Void Elder?" Dia bilang dia akan mencari tahu untukmu. Dia sudah pergi selama sehari, tetapi belum kembali. Tian Bing menjawab, tetapi Lin Tianhu menjadi curiga. "Selama itu?" Namun, Tian Bing menghampiri dan berkata, "Leluhur, Anda mungkin tidak tahu bahwa itu kedua orang itu besok sangat menakutkan." "Betapa menakutkannya?" Lin Tian dengan tenang bertanya. Tian Bing menjelaskan semua yang dikatakan pemabuk hari ini, sementara Nangong yang tersenyum dan berkata, "Kakak, bagaimana kalau saya mewakili Anda besok?" Lin Tian tertawa dan berkata, "Awalnya saya berencana melakukan itu, tetapi setelah mendengar apa yang kalian katakan, saya pikir lebih baik jika saya melakukannya sendiri." Nangong yang tidak bisa menerimanya, jadi dia meletakkan kaki ayamnya, "Aku pasti akan membekukannya sampai mati. Aku juga ingin pergi." Nangong Yan dan yang lainnya juga ingin bergabung, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Saya akan pergi mencari cara untuk menang besok, kalian tidak perlu ikut bersenang-senang." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia pergi dengan iblis serigala, hanya menyisakan binatang roh di sini. Tidak lama setelah dia meninggalkan penginapan, Lin Tian bertanya kepada iblis serigala, "Mari kita lihat di mana Void Elder ini." Aku akan melakukan pencarian." Pada saat ini, iblis serigala berdiri di sana dan melepaskan teknik iblisnya yang unik. Indera penciumannya langsung menjadi tajam, dan kemudian, mengandalkan kisubai yang tersisa, dia mulai memancingnya pergi. Kira-kira 15 menit kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk rumah bordil. Melihat berbagai jenis gadis menarik pelanggan di pintu masuk, Lin Tian mengerutkan kening. "Itu tidak mungkin, kan?" Setan serigala juga sedikit ragu, "Itu seharusnya tidak perlu. Ayo masuk dan lihat." Mereka berdua masuk, dan Fu 11, yang tidak jauh, mengerutkan kening. "Tuan Muda Lin ini, mungkinkah mereka ada di sini untuk menemukan kegembiraan?" Sehubungan dengan Lin Tian, saat dia dan iblis serigala masuk, dia menarik perhatian wanita yang tak terhitung jumlahnya. "Dua tuan, apakah Anda memiliki gadis yang Anda sukai? Jika ada, saya akan membantu Anda memanggilnya." Seorang wanita yang tampak seperti kakak perempuan tersenyum pada mereka berdua, tetapi Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, "Saya sedang mencari seseorang, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa wanita yang awalnya menariknya segera berbalik dan pergi. Adapun kakak perempuan yang memimpin mereka, dia melukis wajahnya seperti badut, memegang syal sutra merah di tangannya dan tertawa ketika dia berkata, "Tuan muda, bengkel suara merah kami adalah tempat hiburan dan terlebih lagi tempat kerahasiaan, itu tidak akan membocorkan informasi apapun kepada siapapun. Aku mencari seseorang yang kukenal, teman." "Tidak, ini aturannya." Kakak perempuan itu memandang Lin Tian dan menjawab sambil tersenyum, tetapi Lin Tian hanya bisa melihat iblis serigala, "Pimpin jalan." "Iya." Setan serigala memimpin Lin Tian ke depan dan kakak perempuan itu memandang Lin Tian dengan senyum aneh dan berkata, "Gongsi kecil, jika kamu ingin masuk, kamu harus melalui konsumsi. Jika tidak, Anda tidak akan diizinkan pergi." Lin Tian dengan santai melemparkan tangannya dan melemparkan seikat batu roh. Ketika kakak perempuan itu melihat batu roh, matanya langsung berbinar dan dengan cepat mengikuti, "Tamu yang terhormat, apakah Anda mencari teman? Katakan padaku, aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengatakannya?" Lin Tian bertanya sebagai jawaban, kakak perempuan itu tertawa dan berkata dengan lembut, "Ada terlalu banyak orang, tentu saja saya tidak bisa mengatakan apa-apa, jika tidak ketika orang lain tahu saya mengkhianati mereka. Siapa yang masih berani datang ke sini?" Lin Tian terlalu malas untuk membuang kata-kata dengannya dan langsung membiarkan iblis serigala memimpin jalan, sampai mereka tiba di luar halaman kecil. Ketika Lin Tian ingin masuk, kakak perempuan itu segera menjadi cemas. "Pelanggan, ini sudah dikontrak, kamu tidak bisa masuk." Iblis serigala memandang Lin Tian, dia ada di sana, seolah-olah dia sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Lin Tian mengerutkan kening, "Masuk." "Ya Pak." Setan serigala segera memimpin jalan, menyebabkan kakak perempuan itu panik. "Pelanggan, Anda benar-benar tidak bisa masuk, jika tidak Anda akan mendapat masalah.
Lin Tian bertanya sambil berjalan, kalau begitu katakan padaku, siapa yang mengontrak ini? Kakak perempuan itu panik, seorang ahli yang menakutkan, tingkat kultivasi sudah memiliki tahap jiwa baru lahir. Lin Tian tidak memperhatikannya dan berencana untuk terus masuk. Ketika dia tiba di luar paviliun, sebuah suara bermartabat datang dari dalam, jika kamu tidak ingin mati, maka mendekatlah. Aku mencari Void Elder. Lin Tian mengucapkan beberapa patah kata dengan acuh tak acuh. Saat itu, pintu terbuka, dan Subai berbaring miring dengan lemah, seolah-olah dia diracuni, sampai-sampai matanya menjadi hitam dan bibirnya berubah ungu. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening, dan lebih jauh lagi, pikiran Subai kacau, dia benar-benar bingung. Duduk di seberang Subai adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pisau patah di sisinya. Dia memegang secangkir anggur di tangannya dan mencibir seolah-olah dia sedang mengagumi mahakaryanya sendiri. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Apakah kamu tahu siapa dia? Lin Tian memandang Subai, dan pria ini mencibir. Selama kamu menyinggung orang-orangku, aku, Dao Moxuan, tidak akan pernah peduli dengan asal-usulnya. Kakak perempuan itu juga dengan cepat melihat ke arah Lin Tian untuk membujuknya, pelanggan yang terhormat, ayo cepat pergi. Master Dao, begitu kamu marah, itu sangat menakutkan. Orang-orangku tidak pernah menjadi orang yang bisa diganggu siapapun. Lin Tian tiba-tiba maju selangkah dan datang ke sisi Subai, banci besar terkejut, Dao Moxuan dengan mata merah darahnya seperti binatang buas dan tertawa aneh, seorang pria pendirian yayasan berani begitu sombong denganku? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat aku. Lin Tian mengabaikannya dan mengeluarkan jarum untuk mengeluarkan racun dari tubuh Subai. Setelah Dao Moxuan melihat bahwa Lin Tian telah mengabaikannya, dia menjadi sedikit marah dan bertanya kepada kakak perempuan di pintu, Bibi Hong, mungkinkah kamu tidak memberitahu mereka latar belakangku? Aku bilang kamu menakutkan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kakak perempuan ini tahu bahwa sesuatu akan terjadi dan mulai panik. Karena seperti ini, aku akan mengurus mereka. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Dao Moxuan mulai memancarkan aliran udara yang kuat, yang berwarna emas gelap. Aliran udara itu bergegas menuju Lin Tian, lalu berubah menjadi garis-garis bayangan pisau, gambar pedang semua terbang menuju Lin Tian, seolah-olah mereka akan menghancurkannya, dan ketika iblis serigala berdiri di depan Lin Tian, gambar pedang menghilang satu persatu. Dao Moxuan berkata dengan heran, jadi ternyata kamu adalah ahli sejati. Kakak besar yang berdiri di luar mulutnya terbuka lebar, sementara Dao Moxuan yang masih berdiri di atas kakak besar langsung pingsan saat aliran udara menghantamnya. Kemudian, Dao Moxuan mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil. Ketika kotak hitam diletakkan di atas meja, itu segera mengeluarkan suara berderak. Setan serigala mengerutkan kening, namun Lin Tian mendetoksifikasi Subai saat dia mencibir, ini kotak spasial. Kotak luar angkasa. Setan serigala tercengang. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, sekelilingnya sudah berubah menjadi hutan belantara. Iblis serigala terkejut, ini. Jangan tertipu oleh ilusi. Ini hanya ruang yang diciptakan oleh kotak. Lin Tian segera menunjuk ke iblis serigala yang terkejut, yang dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan melihat sekeliling. Benar saja, itu adalah ruang tertutup. Dao Moxuan sudah berdiri di sana, rambutnya berantakan, dengan senyum pedang aneh di wajahnya. Apakah kamu tahu bagaimana orang itu jatuh? Di ruang saya inilah saya terluka hidup-hidup oleh ki iblis saya. Setelah dia selesai berbicara, Dao Moxuan tertawa dengan sikap puas, sementara iblis serigala tetap waspada. Pada saat ini, Subai terbangun dari pingsannya dan sangat khawatir ketika dia melihat ruang di sekitarnya dan Lin Tian di sampingnya. Leluhur, mengapa kamu datang? Ini, apa yang terjadi? Lin Tian ingin tahu mengapa Subai memprovokasi seseorang yang membudidayakan iblis. Subai kembali sadar dan dengan cepat menjelaskan. Baru sekarang Lin Tian tahu bahwa Subai telah mengikuti seseorang bernama Bu Mofeng ke sini pada siang hari, dan setelah Bu Mofeng melihat Dao Moxuan ini menggunakan kotak dimensi untuk menjebaknya di dalam ruang dan menyerangnya untuk sementara waktu. Mendengar itu, Lin Tian menepuk Subai dengan penuh rasa terima kasih, ini sulit bagimu. Leluhur, itu semua karena ketidakmampuanku. Subai menjawab dengan rasa bersalah, sementara Lin Tian melihat ke arah Dao Moxuan. Dao Moxuan mencibir, berat, aku tidak peduli siapa kamu dan orang ini, tapi begitu mereka berada di dalam harta spasialku, Feng Yun City tidak akan bisa mendeteksi apa yang terjadi di sini, dan aku bisa membunuh kalian semua sesuka hati terlepas dari aturan kota. Mendengar itu, wajah Subai berubah, sementara dia tiba-tiba tertawa.
Awalnya, Dao Moxuan sangat sombong, tetapi setelah melihat seorang pembudidaya foundation establishment berani tertawa, dia menatap dan berkata, "Nak, apa yang kamu tertawakan? Aku masih berpikir tentang bagaimana menghabisimu tanpa ada yang tahu, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu kamu benar-benar akan memiliki harta karun seperti itu. Itu benar-benar akan sangat membantu saya." Penjelasan Lin Tian membuat Dao Moxuan langsung tertawa terbahak-bahak. "Berat, maksudmu aku akan membantumu? Haha. Sungguh menggelikan. Lumpuhkan semua anggota tubuhnya untukku." Lin Tian memerintahkan iblis serigala dengan tenang. Sebelum itu Subai bisa bereaksi, iblis serigala itu berjalan mendekat, tetapi Dao Moxuan itu mengejek, "Berat, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu, siapapun yang menyakitiku akan membayar harganya." Lin Tian berkata tanpa ekspresi. Dao Moxuan tertawa terbahak-bahak, "Saya Dao Moxuan dari Myriad Demon Sect, dan saya dijuluki murid dari Blade Demon, Setan Pedang." Ketika Subai mendengar ini, dia menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Lin Tian tertawa dan bertanya, "Apakah dia sangat terkenal?" Subai gemetar ketakutan, rumor mengatakan bahwa itu Blade Demon sangat menakutkan. Mereka telah membunuh jenius yang tak terhitung jumlahnya dari sekte peringkat tinggi sebelumnya, dan mereka bahkan diklasifikasikan sebagai pembunuh kelas 1 di Prefektur Cloud. Lin Tian berkata, "Oh, masih belum sekuat itu." Subai tertegun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lin Tian, tetapi Dao Moxuan tertawa dingin, "Baiklah, aku akan membiarkan kalian semua melihat apa yang tuanku berikan kepadaku, bayangan saber absolut." Pada saat ini, pihak lain mengacungkan pedangnya, dan gambar pedang berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang menyatu ke pedangnya. Kemudian, dengan gelombang Dao Moxuan, semua gambar pedang melesat ke arah iblis serigala yang berdiri di bagian paling depan. Subai selalu berpikir bahwa iblis serigala hanyalah seorang pelayan tua yang tidak tahu apa-apa, jadi ketika dia melihat adegan ini, dia terkejut, "Hati-hati. Tidak apa-apa, dia bisa melakukannya." Lin Tian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi sebelum Subai bisa bereaksi, iblis serigala tiba-tiba mengambil inisiatif untuk bergegas ke gambar pedang, dan langsung menggunakan dagingnya untuk menghancurkan semua gambar pedang. Sebelum Dao Moxuan dan Subai bisa bereaksi, iblis serigala ini melepaskan bayangan cakar coklat yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh Dao Moxuan itu. Dao Moxuan ini segera berteriak sedih, "Ah, ampun, tanganku." Ketika iblis serigala berbalik, dia dengan hormat berkata kepada Lin Tian, "Cukup." "Iya." Segera setelah itu, iblis serigala mundur dan mendarat di samping Lin Tian. Dao Moxuan terbaring di tanah, dengan darah mengalir dari keempat anggota tubuhnya, tingkat kultivasi di tubuhnya telah menjadi lumpuh. Mulut Subai ternganga, wajahnya penuh kejutan saat dia melihat iblis serigala, "Kamu?" Lin Tian melihat ekspresi terkejut Subai dan berkata, "Apapun yang dia lakukan padamu, pergi dan ganggu dia. Dia menyuntikkan banyak demonik ki ke tubuhku, membuatku menjadi gila." Subai kembali sadar karena malu, tetapi Dao Moxuan terus berkata dengan marah, "Aku, tuanku, pasti tidak akan membiarkan kalian berdua pergi." Lin Tian memandang iblis serigala, "Kamu juga harus memberinya beberapa gas khusus." Iya, iblis serigala pergi, dan bola spirit demon ki terbang dari dahi bulan sabit ke mata pihak lain. Dao Moxuan adalah seorang kultivator iblis, dan tubuhnya mengandung roh iblis ki. Dao Moxuan melolong kesakitan luar biasa di tempat, tetapi dia, yang telah kehilangan tingkat kultivasinya, hanya bisa mati dengan menyedihkan. Mati? Subai terkejut sesaat, dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi, tetapi Lin Tian berjalan ke Dao Moxuan dan tertawa aneh, seorang ahli tahap Yuanying, bahkan jika tingkat kultivasi lumpuh, ingin mati, itu tetap tidak akan semudah itu. Subai tidak tahu apa maksud Lin Tian, dan iblis serigala itu juga curiga. Saat itu, Lin Tian membuat lingkaran dengan tangannya dan meletakkannya di atas kepala Dao Moxuan. Kemudian, pusaran kecil muncul di tangannya. Kemudian, Subai dan iblis serigala melihat pemandangan yang mengejutkan. Itu adalah jiwa yang tersedot keluar dari atas kepala Dao Moxuan, dan pada akhirnya, dibungkus oleh embusan udara dari tubuh Lin Tian. Tanpa tingkat kultivasi, Dao Moxuan yang telah kehilangan jiwanya yang baru lahir, ingin menyimpan jiwa yang tersisa di dalam ruang kesadarannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Tian benar-benar bisa melihatnya, dan bahkan menyedotnya, menyebabkan dia menjadi sangat marah. "Berat, siapa kamu, dan mengapa kamu menahan jiwamu?" Belum lagi Subai, bahkan akan sulit bagi iblis serigala untuk melakukannya.
Bagaimanapun, jiwa bukanlah tubuh fisik, dan sangat sulit dikendalikan. Namun, Lin Tian menatap Dao Moxuan versi mini yang mengambang di telapak tangannya dan tertawa, apakah kamu menyesalinya? Baru sekarang Dao Moxuan menyadari betapa menakutkannya orang biasa-biasa saja ini. Dia mulai berkompromi, bisakah kamu melepaskan aku? Lin Tian memandang Subai dan berkata, Anda yang memutuskan. Subai ragu-ragu sejenak, menatap Dao Moxuan dan bertanya, siapa Bu Mo Feng bagimu? Dao Moxuan tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru berkata, Bu Mo Feng, kami awalnya di sini sebagai mata-mata, tapi kemudian kami menanam mata-mata di kerah hitam dan merah. Subai mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi Lin Tian tidak mengerti, semua orang tahu bahwa Bu Mo Feng adalah seorang pembudidaya iblis, mungkinkah kerah hitam dan merah itu bodoh? Mereka benar-benar menerimanya. Itu karena kerah hitam dan merah membutuhkannya. Oh, untuk apa saya membutuhkannya? Lin Tian tiba-tiba penasaran, karena sekte yang benar tidak pernah memandang rendah Dao Iblis. Dengan demikian, sejak zaman kuno, jalan lurus selalu berbeda di benua itu. Tapi sekarang, Bu Mo Feng bukan hanya seorang kultivator iblis, dia juga bisa diizinkan untuk berjalan di jalan yang benar oleh seseorang. Dan bahkan oleh keberadaan yang diizinkan oleh Wind Cloud Hall, yang membuat Lin Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini.